Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP Budi Utama Surakarta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, selamat datang kembali di pembelajaran IPA kelas 8. Kali ini kalian berjumpa bersama Ustazah Dani selama sisa akhir semester 1 ini. Jadi pada masa sisa semester 1 ini, Ustazah akan mengampu 4 bab materi IPA, yaitu yang pertama, struktur dan fungsi tumbuhan, 2 sistem pencernaan, 3 zat aditif dan adiktif, 4 sistem peredaran darah. Nah, untuk materi yang akan Ustazah sampaikan ke kalian, setiap babnya akan ada kuis dan nilai hasil kuis akan diakumulasikan atau dijadikan satu menjadi satu nilai ulangan harian. Jadi Ustazah harap kalian selalu mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Ustazah dan jangan melewatkan satu bab pun. Ya, jangan ada yang melewatkan satu bab pun dan jangan ada yang tidak mengerjakan soal kuis. Oke, pada kali ini, kesempatan hari ini, Ustazah akan menyampaikan atau kita akan membahas tentang materi struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Oke, sebelum Ustazah mulai, silahkan kalian persiapkan terlebih dahulu alat tulis kalian, buku catatan yang nantinya akan kalian gunakan untuk merangkum materi yang Ustazah berikan pada hari ini, sekaligus juga untuk mencatat jawaban soal kuis yang akan Ustazah berikan di sela-sela video pembelajaran. Oke, sebelum dimulai, silakan berdoa terlebih dahulu dan pastikan posisi kalian dalam keadaan duduk yang sopan. Ya, dalam materi struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi, KD atau kompetensi dasar dan IPK, indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai, adalah untuk kompetensi dasar 3.2, yaitu menjelaskan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta berbagai pemanfaatannya dalam teknologi yang terilhami oleh struktur tersebut. Nah, IPK atau indikator yang harus kalian capai, yang pertama, mendeskripsikan struktur akar, batang, dan daun. 2. Menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan akar, batang, dan daun. 3. Membandingkan struktur jaringan akar, batang, daun. 4. Menunjukkan pemanfaatan teknologi yang terilhami struktur tumbuhan. Kemudian KD atau kompetensi dasar 4.2, yaitu melakukan pengamatan terhadap struktur jaringan tumbuhan serta menghasilkan ide teknologi sederhana yang terilhami oleh struktur tersebut, misalnya desain bangunan. Indikator yang harus kalian capai, kalian harus bisa menyajikan data berdasarkan hasil pengamatan struktur jaringan tumbuhan dan membuat laporannya. Yang kedua, kalian juga harus bisa menyajikan berbagai fakta mengenai berbagai ide teknologi sederhana yang terilhami oleh struktur jaringan tumbuhan. Adapun untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui pengamatan, maka peserta didik dapat mendeskripsikan struktur akar, batang, dan daun dengan benar. 2. Melalui pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan akar, batang, dan daun dengan benar. 3. Melalui studi pustaka, peserta didik dapat membandingkan struktur jaringan akar, batang, dan daun dengan benar. Yang keempat, melalui studi pustaka, peserta didik dapat menyajikan data berdasarkan hasil pengamatan struktur jaringan tumbuhan dan membuat laporannya dengan benar. Yang terakhir, melalui studi pustaka juga, peserta didik dapat menyajikan berbagai fakta mengenai berbagai ide teknologi sederhana yang terilhami oleh struktur jaringan tumbuhan dengan benar. Jadi, ini adalah 5 tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari pada materi ini.
Oke, kita mulai. Bab keempat, yaitu tentang struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Kalian akan mempelajari beberapa subbab, diantaranya A. Struktur dan fungsi organ tumbuhan, B. Struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan, C. Teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Sebelum saja mulai, jadi saja flashback kalian ke materi kelas 1, kalau kalian masih ingat, kalian sudah mempelajari tentang organisasi kehidupan, di mana suatu organisme atau makhluk hidup terbentuk dari yang namanya sel. Sel adalah unit terkecil, unit struktural terkecil yang membentuk suatu organisme atau makhluk hidup. Nah, dari sel, kumpulan sel, maka akan membentuk namanya jaringan. Kemudian kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi atau menjalankan fungsi yang sama akan membentuk namanya organ. Kumpulan organ membentuk sistem organ, kemudian terbentuklah organisme atau individu. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang fungsi jaringan dan organ. Jadi, ini adalah kelanjutan dari materi organisasi kehidupan yang sudah kalian dapatkan di kelas 7 dulu. Oke, kita mulai. A. Struktur dan fungsi organ tumbuhan. Jadi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tumbuhan itu dikelompokkan kalau berdasarkan jenis bijinya atau bentuk bijinya, bukan bentuk ya, tentang bijinya, berdasarkan bijinya, maka dibagi menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Monokotil biji berkeping 1, dikotil biji berkeping 2. Nah, kemudian pada struktur dan fungsi organ tumbuhan ini, kalian akan mempelajari yang pertama tentang akar. Jadi organ tumbuhan yang paling utama itu ada 3. Yang pertama adalah akar, kemudian yang kedua adalah batang, yang ketiga adalah daun. Jadi tumbuhan itu mempunyai organ utama ada 3 macam ini, akar, batang, dan daun. Kemudian organ yang lainnya itu ada bunga dan buah dan biji. Ini tidak semua tanaman punya, tidak masalah. Yang utama adalah 3. 1 akar, 2 batang, 3 daun. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah akar. Jadi akar itu ada 2 macam. Ada akar serabut, ada akar tunggang. Nah, sistem perakaran pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sistem perakaran serabut, seperti pada gambar di sebelah kiri kalian, akar serabut. Ini terdapat pada tumbuhan monokotil atau biji berkeping 1. Kemudian sistem perakaran tunggang pada tumbuhan dikotil atau tumbuhan biji berkeping 2. Perbedaan akar tunggang dan akar serabut adalah terletak pada kalau akar tunggang dia mempunyai akar utama, kemudian baru bercabang-cabang. Jadi ini akar utamanya, kemudian ini adalah cabang-cabang akarnya. Kalau untuk akar serabut dia tidak memiliki akar utama, jadi semuanya cabang akar seperti ini. Akar tumbuhan juga dapat mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Misal, nah ini, akar pada wortel, dia akan bermodifikasi menjadi umbi akar untuk menyimpan cadangan makanan. Ini adalah modifikasi akar. Berubah selain dia sebagai akar, juga sebagai penyimpan cadangan makanan. Nah, fungsi akar. Ada banyak sekali fungsi akar, saya hanya mengambil 2 saja, untuk yang lainnya silahkan kalian cari sendiri, di buku sudah ada. Yang pertama, yang paling utama, itu adalah menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Yang kedua, menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Kemudian untuk fungsi yang lainnya, nanti kalian bisa cari sendiri. Ya. Yang kedua adalah batang. Nah, di sini Ustazah berikan kalian 3 contoh batang. Ada batang berkayu, kemudian batang berluas, dan batang basah. Batang tumbuhan dikotiledon atau dikotil umumnya bercabang-cabang dan berkayu. Beberapa di antaranya memiliki batang herbaceous atau basah, misalnya pada bayam. Jadi, untuk tumbuhan dikotil atau biji berkeping 2, umumnya batangnya itu bercabang dan berkayu. Jadi, yang seperti ini. Kalau kalian menemui atau menjumpai tanaman dengan batang semacam ini, bisa dipastikan bahwa dia adalah tumbuhan dikotil.
Kemudian, batang pada tumbuhan monokotil umumnya tidak bercabang atau lurus tumbuh ke atas. Selain itu, ruas-ruasnya terlihat jelas, misalnya pada rerumputan jagung dan tebu. Jadi misalnya seperti ini batangnya beruas. Kalau kalian pernah menjumpai atau melihat ya tanaman tebu, nah itu ruasnya sangat terlihat jelas. Nah, oleh karena itu, tanaman tebu itu termasuk dalam tumbuhan monokotil. Nah, fungsi batang. Fungsi batang yang pertama menopang tegak berdirinya tumbuhan. Yang kedua bisa berfungsi menyimpan cadangan makanan. Seperti yang akar tadi ya, jadi dia batang juga bisa mengalami modifikasi fungsi selain untuk menopang tegak berdirinya tumbuhan juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya nanti kalian sudah paham, insya Allah saya sudah percaya kalian anak yang pintar. Kemudian yang nomor 3, membawa atau menyalurkan air dari akar ke daun dan membawa atau menyalurkan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Makanan itu adalah hasil dari fotosintesis. Kemudian untuk fungsi yang lain di buku kalian sudah ada, nanti kalau saya sebutkan satu persatu waktunya tidak mencukupi ya, jadi kalian bisa cek sendiri di buku. Yang ketiga adalah daun. Nah, ini ada berbagai macam jenis daun, ada melengkung. Kalau yang semacam ini misalnya kalau kalian jumpai itu di tanaman sirih. Yang ini menjari tanaman singkong. Kemudian ini sejajar itu tanaman tebu. Nah, kalau yang ini menyirip banyak sekali contohnya. Ada mangga, ada jambu, macam-macam. Nah, pertulangan daun. Jadi daun yang sepanjang ini namanya tulang daun. Nah, berdasarkan pertulangannya, daun dibagi menjadi ada yang menjari, menyirip, melengkung, dan sejajar. Melengkung seperti ini dan sejajar. Kemudian pertulangan daun yang menjari, menyirip, dan melengkung terdapat pada tumbuhan dikotil. Sedangkan pertulangan daun yang sejajar terdapat pada tumbuhan monokotil. Jadi ini seperti pada jagung, pada tebu. Ini pertulangan daun sejajar. Jadi tanamannya adalah monokotil. Fungsi daun sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis ini adalah yang paling utama. Kemudian sebagai alat respirasi. Kenapa? Karena di daun ada namanya alat respirasi pada tumbuhan, yaitu ya betul sekali stomata. Nomor 3, bisa bermodifikasi sama seperti akar dan batang tadi. Daun juga bisa bermodifikasi menjadi tempat cadangan makanan dan alat reproduksi. Bunga. Nah, bunga merupakan organ tumbuhan yang salah satu fungsinya adalah untuk alat perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin, di mana terjadi proses atau peristiwa penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Yaitu peristiwa menempelnya serbuk sari ke kepala putih. Nah, setelah terjadi proses penyerbukan, maka akan mengalami namanya pembuahan dan menghasilkan bakal biji yang nantinya digunakan untuk berkembang biak atau reproduksi dan bakal buah yang nantinya akan berkembang menjadi buah. Nah, perbedaan yang paling mudah kalian amati antara bunga tanaman dikotil dan monokotil yaitu pada kelopak dan mahkotanya. Pada bunga dikotil jumlahnya kelipatan 2, 4, dan 6. Coba nanti kalian keluar rumah, ke kebun, atau nanti pas jalan-jalan pinggir jalan ada bunga, ambil ya, kalian hitung kelopaknya dan mahkotanya. Nah, kelipatannya berapa? Kalau dia kelipatan 2, 4, dan 6, maka dia termasuk tanaman dikotil. Tapi kalau dia jumlah kelipatannya adalah 3, maka dia termasuk tumbuhan monokotil. Betul sekali. Nah, bunga dibagi menjadi yang pertama itu bukan dibagi, tapi ada bunga lengkap, yaitu contohnya ini, bunga bagong dan bunga sepatu yang paling kalian mudah temui di jalan-jalan ya. Jadi bunga lengkap itu memiliki seluruh bagian bunga. Bagian bunga itu apa saja? Ada tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Itu namanya bunga lengkap. Kemudian ada bunga tidak lengkap, misalnya nah ini bunga kamboja dan bunga kelapa. Bunga tidak lengkap itu yang bagaimana?
ya tidak lengkap, artinya tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian bunga. Ada yang tidak memiliki kelopak bunga, ada bunga yang hanya punya putiknya saja, misalnya benang sarinya tidak ada yang punya benang sari saja, putiknya tidak ada, jadi itu namanya bunga tidak lengkap. Yang kelima, buah dan biji. Nah, ada namanya buah sejati. Buah sejati itu yang bagaimana? Yaitu buah yang tumbuh dari bakal buah. Yang tadi di awal sudah kita bahas, bakal buah itu terbentuk setelah terjadi proses penyerbukan. Nah, bakal buah ini nantinya akan berkembang menjadi namanya buah sejati. Kemudian ada namanya buah semu, yaitu buah yang tumbuh bukan berasal dari bakal buah. Lalu dari mana? Ya dari bagian bunga yang lain. Contohnya adalah mete. Kalian tahu nggak mete? Ya, biji mete itu ya. Nah, itu berasal dari batang bunga. Jadi kalau kalian lihat mete, ya mete yang kalian anggap bijinya itu adalah batang bunga. Ya, jadi bukan buahnya, itu adalah batang bunganya. Nah, seperti itu. Dan lain sebagainya. Contohnya kalian bisa search sendiri ya. Kemudian untuk biji. Nah, yang tadi bicara monokotil, dikotil itu yang bagaimana sih, Us? Nah, kalau dikotil, nah, dia mempunyai 2 kotiledon. Ini seperti yang kalian bisa amati. Bijinya bisa dibelah, kemudian dia mempunyai masing-masing 2 keping kotiledon. Yang paling gampang kalian amati itu adalah biji kacang. Ya, kacang tanah itu gampang banget kalian amati. Jadi dia mempunyai 2 kotiledon. Ya, 2 keping kotiledon. Kemudian kalau untuk monokotil dia cuma punya 1 saja ini. Ya, 1 aja kotiledonnya. Nah, cuma 1 kotiledon dan dia punya endosperma. Kotiledon itu apa sih, Us? Nah, kotiledon adalah bakal daun saat terjadi kecambah. Ketika nanti dia kamu menyemaikan biji, kemudian terjadi kecambah. Nah, itu yang kayak muncul bunga itu namanya kotiledon dan dia sebagai cadangan makanan selama proses perkecambahan. Tuh. Oke, soal kuis yang pertama, silakan kalian tulis jawaban di buku kalian. Ya, silakan ditulis. Soal yang pertama, sebutkan fungsi akar minimal 3. Tadi sudah ya. Sudah saya sebutkan tadi di awal, kalaupun misalnya kurang, kalian cari sendiri. Oke, langsung kita ke yang B, struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan. Di sini kalian akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama yaitu jaringan penyusun tumbuhan. Yang kedua, struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Yang pertama, jaringan penyusun tumbuhan. Tumbuhan itu sebenarnya tersusun atas jaringan apa saja sih yang paling utama? Yang pertama ada namanya jaringan meristem. Jaringan meristem yaitu jaringan di mana sel-selnya mampu membelah diri secara terus-menerus untuk menambah jumlah sel-sel tubuh pada tumbuhan, atau jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Nah, ciri jaringan meristem itu sel-selnya berdinding tipis, berbentuk bulat lonjong atau poligonal, dan relatif kaya akan protoplasma. Nah, letak jaringan meristem karena dia aktif membelah, maka jaringan meristem ini biasanya terletak pada ujung akar dan ujung batang. Yang kedua, jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini terdiri atas selapis sel yang hidup berbentuk persegi panjang, tersusun rapat tanpa ruang antar sel dan tidak berklorofil. Nah, jaringan epidermis berfungsi menutupi dan melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Karena dia fungsinya untuk menutupi dan melindungi jaringan yang ada di bawahnya, bisa kalian bayangkan di mana letaknya dia? Ya, yang paling luar. Dia terletak di jaringan paling luar. Jadi epidermis itu adalah jaringan paling luar pada organ tumbuhan.
Yang ketiga, jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan yang sel-selnya berukuran besar dan tipis, terdiri atas sel-sel hidup yang umumnya berbentuk segi enam, memiliki banyak vakuola, dan memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga susunannya kurang rapat. Jaringan parenkim ada dua macam, yaitu parenkim palisade atau jaringan tiang, dan parenkim spon atau jaringan bunga karang. Nah, pada jaringan parenkim ini terdapat klorofil, sehingga karena dia punya banyak klorofil, maka bisa dipastikan bahwa proses fotosintesis betul sekali terjadi di jaringan parenkim ini. Selanjutnya jaringan penyokong, yaitu ada kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim yaitu atau umumnya jaringan penyokong itu adalah jaringan penguat. Kalau jaringan itu terdapat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan, maka dia adalah jenis jaringan kolenkim. Tapi kalau dia penguat pada organ-organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan, maka dia dinamakan jaringan sklerenkim. Jadi kolenkim dan sklerenkim itu adalah jaringan penyokong, ya, dengan letak yang berbeda. Kalau jaringan sklerenkim, ya, yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan, itu misalnya pada tempurung kelapa. Kalau kalian bisa amati ya, kalian tahu kelapa, nah itu tempurungnya itu adalah jaringan penyokong, yaitu sklerenkim. Kalau untuk kolenkim, ya, tumbuhan organ yang masih aktif membelah, aktif mengadakan pertumbuhan, itu contohnya pada tulang daun atau tepi daun. Nah, tuh. Jaringan pengangkut atau xilem dan phloem ini kalian sudah hafal banget ini, ya. Jadi jaringan pengangkut itu ada dua, ada xilem dan phloem. Kalau xilem itu mengangkut air dan zat mineral hara dari akar ke daun, jadi dia letaknya ada di dalam. Kalau yang phloem dia berfungsi mengangkut dan mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi dia berada di sebelah luarnya xilem. Oke, lanjutan soal kuis nomor 2. Sebutkan jaringan pengangkut yang ada pada tumbuhan dan sertakan fungsinya. Jadi sebutkan jaringan pengangkut yang ada pada tumbuhan itu apa saja, kemudian fungsinya apa masing-masing. Selanjutnya, nomor 2, struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Nah, ini Ustazah ada dua gambar anatomi. Ada yang sebelah kiri anatomi batang, yang sebelah kanan anatomi akar. Kemudian ada dikotil, monokotil. Dua-duanya dikotil, monokotil karena kita akan membandingkan dua itu. Nah, bisa kalian amati pada batang, dikotil dan monokotil. Nah, kita pusatkan pandangan kita pada berkas pembuluhnya ini, atau berkas pembuluh angkutnya, jaringan pengangkutnya, xilem dan phloemnya. Kalau pada dikotil itu dia teratur, kalau monokotil dia tersebar, ya kan. Kalian kan susah untuk membedakan mana xilem mana phloem, ya kan. Tapi kalau pada ini mudah untuk membedakan pada dikotil. Kemudian pada akar pun sama. Jadi kalau pada dikotil seperti ini mudah untuk kalian amati, kalau pada monokotil seperti ini. Ya, susah untuk dibedakan antara xilem dan phloem. Struktur anatominya sama, akar dan batang itu mirip sekali, ya, mirip sekali. Jadi yang pertama ada epidermis, jaringan paling luar. Yang kedua ada korteks. Korteks itu ini ya, terdiri dari jaringan parenkim, ya, yang tadi kalian pelajari. Kemudian ada endodermis dan silinder pusat. Silinder pusat itu yang di tengah, ini empulur, kemudian jaringan pengangkut. Itu termasuk dalam silinder pusat. Kemudian yang membedakan itu adalah batang pada tumbuhan dikotil, berkas pembuluhnya teratur seperti sudah saya sampaikan tadi, dan memiliki kambium. Sedang pada batang monokotil, berkas pembuluhnya tersebar dan tidak ada kambium. Mana kambium? Ya, jadi ini phloem itu ada di luar xilem, kemudian ini kambiumnya, kemudian yang di dalam ini adalah xilemnya.
Ini adalah xilem. Ya, seperti itu. Yang kedua, ya masih sama ya. Daun. Nah, ini saja ada daun helai. Kemudian daunnya kalian potong melintang. Potong melintang itu yang bagaimana? Nah, semacam ini. Jadi kalau kalian mempunyai daun, kemudian kalian potong melintang semacam ini, kalian akan dapatkan di bawah mikroskop itu seperti ini. Ya, struktur anatomi daun. Ada epidermis atas, kemudian yang hijau-hijau ini adalah klorofil atau kloroplas. Kemudian ini adalah parenkim palisade yang saya katakan tadi. Parenkim palisade atau jaringan tiang karena dia bentuknya seperti tiang. Kemudian ini ada parenkim spon karena bentuknya seperti bunga karang. Kemudian ada jaringan pengangkut xilem dan floem, rongga udara, stoma atau stomata, dan epidermis bawah. Jadi perlu kalian ketahui bahwa pada parenkim palisade ini terdapat paling banyak klorofil. Jadi proses fotosintesis, sekali lagi saya katakan proses fotosintesis terjadi di parenkim palisade. Kemudian stomata atau alat respirasi pada tumbuhan itu letaknya di bawah, ya, di daun bagian bawah atau di epidermis bawah. Ya, jadi stomata ada di bagian bawah daun atau daun di bagian bawah, salah ya, daun di bagian bawah. Oke, soal lanjutan untuk kuis nomor 3 dan 4. Nomor 3, lingkaran kambium dan floem berturut-turut ditunjukkan oleh nomor berapa? Nomor 4, jaringan daun yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis disebut jaringan apa dan ditunjukkan oleh nomor berapa? Tadi sudah ya, gampang banget. Oke, C. Teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Kita Ustazah akan berikan beberapa ya. Yang pertama, teknik pemasangan batu bata. Jadi ini adalah teknik pemasangan batu bata. Kemudian di samping ini adalah jaringan epidermis. Jadi jaringan epidermis itu memiliki bentuk seperti balok tersusun rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. Keadaan inilah yang mengilhami teknik pemasangan batu bata. Jadi yang rumah kalian kalau dari bata ya, dindingnya pemasangannya itu dia belajar dari jaringan epidermis. 2. Teknik fondasi cakar ayam. Ini ada pohon nyur atau kelapa dan ini adalah fondasi cakar ayam. Pohon nyur memiliki akar serabut yang mampu menopang tanaman tersebut meskipun struktur tanahnya tidak stabil ya, seperti pasir itu kan tidak stabil ya struktur tanahnya, tapi dia bisa menopang. Nah, ini struktur akar tanaman nyur diadopsi untuk menciptakan fondasi berserabut pipa beton yang menyangga gedung-gedung besar. 3. Teknik panel listrik tenaga surya. Teknologi ini dibuat dengan meniru prinsip daun yang memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan energi kimia. 4. Teknik pembuatan air mancur dan sumur bor. Pembuatan air mancur dan sumur bor terinspirasi dari konsep kapilaritas pada jaringan xilem. Daya kapilaritas ini yang memungkinkan akar dan batang tumbuhan menyerap air naik melawan gaya gravitasi. 5. Teknik sensor cahaya. Teknik sensor cahaya merupakan teknik yang digunakan pada lampu penerangan jalan yang dilengkapi dengan fotoresistor atau LDR, Light Dependent Resistor, dan saklar pengatur on-off otomatis. Jadi semacam ini bentuknya, ya, semacam ini. Dia sensor cahaya. Ketika ada cahaya, maka lampu akan off secara otomatis. Jadi dia tidak akan menyala. Tapi ketika sensor cahaya tidak ada cahaya, maka dia akan on, akan menyala lampunya. Nah, teknik ini terinspirasi dari tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus memiliki stomata yang dapat membuka pada malam hari dan menutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan air. Proses membuka dan menutupnya stomata ini dipengaruhi oleh aktivitas sel penjaga stomata. Di dalam sel penjaga ini terdapat reseptor cahaya yang disebut fotoreseptor yang menginspirasi pembuatan fotoresistor pada lampu penerangan jalan. Jadi ketika gelap, ya mendung, mau hujan, nah itu lampunya secara otomatis akan menyala. Kenapa? Karena ini reseptornya tidak menerima cahaya. Nah,
Nah, saklar on-nya dia akan nyala. 6. Teknik lapisan pelindung dan pengilap. Nah, dengan meniru lapisan permukaan daun tanaman seroja, sebuah perusahaan asal Jerman mampu membuat teknologi lotusan atau melapisi permukaan gedung pencakar langit. Gedung pencakar langit yang dilapisi lotusan mampu membersihkan permukaannya sendiri dengan tetesan air hujan, seperti halnya tanaman seroja. Jadi dia ada lapisan lotusan. Jadi tidak perlu dibersihkan. Jadi ya tidak perlu tukang bersih-bersih itu naik sampai tingkat gedung tertinggi untuk membersihkan kaca atau membersihkan gedung. Kenapa? Karena dia mempunyai lapisan yang bisa membersihkan permukaannya sendiri saat terjadi hujan. Jadi menghemat. 7. Teknik pemurnian air. Mekanisme penyerapan pada aquaporin atau akar tanaman enceng gondok. Kalian tahu enceng gondok? Ya, di air-air, menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi pemurnian air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring sehingga diperoleh air bersih yang aman untuk dikonsumsi. Air purifier. Nah, seperti ini. Nah, oke. Lanjutan soal kuis nomor 5. Tuliskan contoh pemanfaatan struktur jaringan tumbuhan pada aplikasinya dalam teknologi minimal 3. Tadi sudah ya. Oke, ternyata materi kita sudah habis. Nah, sekarang Ustazah ada beberapa tugas untuk kalian. Yang pertama, silakan kalian tulis jawaban kuis kalian di link yang terdapat di deskripsi. Di deskripsi sudah ada link untuk kuis struktur dan fungsi tumbuhan. Jadi kalian tuliskan jawaban kuis kalian di link tersebut. Masing-masing siswa hanya boleh mengerjakan 1 kali saja. Kemudian batas waktu sampai pukul 23.55 dan tidak ada perpanjangan waktu apalagi pengulangan. Ya, jadi tidak ada alasan kalian salah pencet atau itu tidak ada ya. Karena apa? Dari awal saya sudah jelaskan. Silahkan kalian siapkan buku kalian untuk mencatat jawaban kuis. Jadi ketika materi sudah selesai, kalian buka kuis, kalian sudah bisa langsung mengerjakan. Tugas yang kedua, silakan kalian pelajari materi bab selanjutnya yaitu tentang sistem pencernaan. Oke, sekian dan terima kasih. Sekian dari Ustazah. Apabila banyak kesalahan dari Ustazah, ada yang belum jelas, ada yang belum paham, silakan boleh kalian tanyakan pada Ustazah. Atau kalian bisa search sendiri, googling atau YouTube, itu banyak sekali materi tentang ini. Kalian bisa pelajari, silakan, monggo, banyak sekali. Sekian dari Ustazah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.